Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrian Arif Rahmandi. Saya dari kelas Sosiologi Genap. Di sini saya akan memaparkan video hasil review mata kuliah pemetaan sosial yang dibimbing oleh Pak Abdul Khalik. Jadi dari bahan bacaan tersebut, menurut saya itu lebih mengarahkan kepada cara melakukan pemetaan sosial dengan mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pemetaan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah cara itu tepat sasaran untuk melakukan pemetaan sosial? Apakah cara itu dapat diimplementasi dalam melakukan pemetaan sosial? Untuk mengetahui cara itu tepat sasaran atau tidak, kita harus mengerti dulu apa itu pemetaan sosial. Jadi, pemetaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenali tentang kondisi sosial budaya masyarakat pada wilayah tertentu yang akan dijadikan sebagai wilayah sasaran program. Pemetaan sosial juga dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi karakteristik masyarakat melalui pengumpulan data dari informasi baik sekunder maupun primer. Setelah kita mengetahui apa itu pemetaan, kita juga harus mengetahui apa tujuan dari pemetaan sosial. Kegiatan pemetaan sosial memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu sebagai langkah awal untuk mengetahui wilayah calon sasaran program. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kondisi atau karakteristik masyarakat calon sasaran program. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar dalam penyusunan metrik perencanaan kegiatan program sesuai dengan potensi serta permasalahan yang ada pada wilayah calon sasaran program. Output yang diharapkan ketika melakukan pemetaan itu ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh data geografi, yang kedua yaitu memperoleh data demografi, dan yang ketiga yaitu memperoleh data-data lainnya seperti kondisi sosial budaya, kearifan lokal, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan antar masyarakat, kekuatan sosial yang berpengaruh, dan lain sebagainya. Dilihat dari definisi pemetaan sosial dan juga tujuan dari pemetaan sosial, saya sangat sepakat jika mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pemetaan sosial. Mengapa saya sepakat? Karena menurut saya, ketika masyarakat ikut dalam melakukan pemetaan sosial, pihak yang melakukan pemetaan itu akan mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam. Di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program. Yang pertama yaitu masalah apa yang sedang dihadapi di suatu tempat. Ketika kita dapat menemukan suatu permasalahan dalam suatu tempat, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyusun program guna menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu kita juga harus bisa menemukan potensi apa yang ada dalam masyarakat tersebut. Nantinya kita akan membuat program guna memaksimalkan potensi tersebut. Jadi masyarakat itu sangat diperlukan dalam melakukan pemetaan. Ketika kita mengangkat program dari sebuah masalah, kita juga membutuhkan masyarakat untuk mengetahui mengapa masalah ini bisa terjadi. Ataupun jika kita mengangkat suatu program atas dasar potensi dari suatu tempat yang akan dipetakan, kita juga sangat membutuhkan masyarakat. Kenapa potensi ini tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal? Ataukah kurangnya fasilitas, atau tidak ada program, ataukah hal lain yang bisa menghambat potensi tersebut? Tetapi saya tidak sepakat dari cara ini ketika pemilihan orang berpengaruh dalam setiap kelompok. Karena dalam pemilihan ini itu lebih menekankan kepada orang-orang yang berpengaruh itu didefinisikan sebagai pemimpin dalam suatu kelompok atau status sosial yang dipandang. Saya kurang sepakat dari cara pemilihan orang berpengaruh.
karena menurut saya ada cara lain yang bisa digunakan dan menurut saya itu lebih bisa untuk melancarkan program demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Cara yang saya tawarkan yaitu kita bisa membuka sesi diskusi setidaknya 2 kali. Di saat diskusi berlangsung, kita bisa melihat mana masyarakat yang ketika berbicara itu tidak diperhatikan, mana masyarakat yang ketika berbicara semuanya itu menyimak, semua diam untuk memperhatikan orang yang sedang berbicara tersebut. Dari situ kita gunakan keahlian dalam observasi kita. Kita dapat melihat orang yang dapat mengajak anggota kelompok lainnya untuk ikut serta dalam keberlangsungan program tersebut. Ketika kita dapat menemukan orang yang benar-benar berpengaruh tersebut, kemungkinan besar program kita akan berjalan. Karena apa? Karena orang yang kita pilih itu bisa mengajak anggotanya. Karena ketika orang ini berbicara, semua diam, semua memperhatikan, dan ketika orang ini mengajak, maka akan secara otomatis anggota yang lainnya juga akan ikut serta dalam program tersebut. Mungkin sebagai akhir dalam video pemaparan review saya kurang sepakat ketika kata yang disematkan adalah orang yang berpengaruh dalam suatu kelompok untuk kelancaran program. Tetapi saya lebih sepakat ketika yang disematkan adalah kita harus memilih orang yang tepat dalam sebuah kelompok untuk melancarkan suatu program. Terima kasih, itu video yang dapat saya paparkan dari hasil review bahan bacaan mata kuliah pemetaan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.